Trenggalek dengan kasus aktif positif tertinggi akhir di Jawa Januari. Timur. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trenggalek zona merah Bu. Lama nggak ketemu. Sudah pakai hand sanitizer ya tadi? Sudah. Alhamdulillah. Bu, kalau kita lihat sebenarnya kalau menurut jenengan ini kepatuhan orang, ya khususnya di Trenggalek ini, terhadap protokol kesehatan itu sejauh mana? Atau sebaik apa sih? Kalau bukannya saya mengatakan tidak patuh ya Mas ya, tapi memang kita perlu meningkatkan juga kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan, termasuk ikhtiar 3M itu, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kepatuhan-kepatuhan seperti itu harus ditingkatkan. Memang kita sudah bosan ya, karena memang sudah hampir 1 tahun kita harus hidup berdampingan dengan virus ini. Bukan kita yang menginginkan sebenarnya, tapi memang virus ini yang ternyata belum mau meninggalkan kita, dan Allah belum mengangkatnya dari bumi. Sehingga yang namanya tingkat kesabaran itu memang harus ditingkatkan. Dalam artian di sini ya kesabaran kita untuk bagaimana mempertahankan diri, siap, sabar untuk selalu patuh pada protokol kesehatan, ikhtiar secara zahir, ikhtiar juga secara batin. Ya, kalau kita kaitkan dengan perintah secara ayat Bu ya, memang kalau misalkan masyarakat itu kadang tidak mempan dengan himbauan apa-apa, barangkali perlu dikasih nasihat-nasihat spiritual yang barangkali bisa mendorong mereka untuk lebih sadar lagi. Himbauan dari pemerintah itu dan sebenarnya terkait kepada ketaatan. Kadang-kadang kita itu menyepelekan apa yang dihimbau oleh pemerintah, padahal pemerintah itu kan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Semua terrangkum menjadi satu, enggak sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tentunya taat kepada ulil amri itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan juga. Ya seperti halnya ketika kita berusaha menjaga diri kita dari virus atau dari apapun, itu ikhtiarnya pasti ada dua yang harus kita lampaui, yaitu ikhtiar secara zahir, kemudian ikhtiar juga secara batin. Kita naik motor saja harus juga ada ikhtiar zahir, bukan hanya kita naik motor kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kita harus pakai helm berstandar, kemudian taat pada rambu-rambu lalu lintas. Itu semua kan juga merupakan ikhtiar untuk menjaga keselamatan kita. Batas maksimal berkendara kita tidak melebihi dari batas yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas. Itu semua kan merupakan ikhtiar. Sama juga kita dalam menghadapi virus ini. Ya. Dan kalau kita melihat memang semakin tinggi Bu angka kematian ya. Yang kalau kita ingat beberapa saat yang lalu kita yang duduk di sini, sebelah barat kita ada, agak sana ada, terus timur kita ada seminggu yang lalu kurang lebih. Jadi memang trennya meningkat terus ini. Teman kita di Kementerian Agama juga ya walaupun sebenarnya hasilnya bagaimana, tapi kan juga salah satu faktor pemicu juga. Oh gitu. Yang ibu guru kemarin itu juga salah satu faktor pemicu juga, dalam artian walaupun beliau ada sakit, entah hasil akhirnya bagaimanapun kan itu juga membuat rasa ketakutan kita juga kan pada akhirnya ya. Sama halnya kita mempersiapkan, ternyata begitu dekat sekali kematian dengan urat nadi kita. Dan memang kita harus banyak persiapan untuk menuju urat nadi itu tadi Bu. Lagi kalau protokol sudah, karena memang tingkat yang didahulukan tadi memang belum semuanya patuh. Ini ada wacana atau sudah sebagian jalan tentang vaksinasi. Ini memang penting untuk perlu diketahui masyarakat, karena sebagian orang masih meragukan itu. Barangkali perlu dipertegas lagi Bu itu. Iya. Vaksinasi itu kan sebenarnya pemberian suatu antigen yang biasa diambil dari virus yang sudah mati atau virus yang sudah dilemahkan, atau bisa jadi bagian dari virus itu.
fungsinya untuk ketika ada orang terkena suatu virus, itu tubuh sudah bisa mendeteksi, kemudian bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang ya disebabkan oleh virus tersebut. Itu sebenarnya kan kalau vaksin COVID yang dipakai di Indonesia saat ini, Sinovac, itu kan melalui Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 itu sudah menyatakan halal dan suci. Jadi sudah jelas di situ bahwasanya halal dan suci. BPOM sendiri juga sudah mengeluarkan izin darurat penggunaannya. Jadi insya Allah berdasarkan dari dua hal tersebut kita yakin bahwasanya vaksin itu aman. Kadang-kadang masyarakat masih mikir ini aman apa tidak. Ya tentunya wajar, kalau insya Allah wajar ya kalau terjadi efek samping seperti halnya anak-anak kita yang divaksin itu kadang-kadang kan panas ya, setelah itu panas itu senyampang itu masih dalam pantauan, insya Allah itu adalah hal-hal yang wajar. Jadi vaksin itu termasuk ikhtiar dohir yang memang kita harus mendukungnya. Ad-dararu yuzal, kedaruratan itu kan memang harus dihilangkan. Jadi mencegahnya itu lebih baik daripada menolak, lebih baik mencegahnya daripada nanti sudah terjangkit kemudian harus diobati. Sebenarnya orang terinfeksi itu pun sudah sama halnya dia sudah mendapatkan imunitas. Jadi orang yang sudah terinfeksi COVID katanya yang beberapa yang saya baca, orang yang sudah terinfeksi COVID itu sebenarnya kemudian kekebalan tubuh sudah terbentuk. Tapi kan resikonya lebih tinggi. Jadi kalau misalkan orang tertular COVID dulu untuk membentuk imunitas, resikonya kan lebih tinggi. Dia sembuh, alhamdulillah, makin parah, astagfirullahaladzim, meninggal, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu kan. Nah, salah satu usaha yang aman ya tentunya pemberian vaksinasi ini, dan insya Allah dengan jaminan dari itu sertifikasi halal dari MUI ataupun dari BPOM itu kita yakin aman. Dan tentunya kepasrahan diri kita pun harus tetap dilanjutkan lah, harus tetap dikuatkan. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga yang utama. Jadi enggak cuma vaksin dari luar, termasuk juga vaksin dari dalam diri kita sendiri. Ini menarik ini. Vaksin dari dalam diri. Ini seperti apa, Bu? Keyakinan kita itu sebenarnya adalah merupakan vaksin. Ya. Merupakan obat tersendiri. Orang sakit itu kalau tidak punya semangat untuk sembuh, itu ya nggak sembuh-sembuh walaupun diobati bagaimanapun. Kalau dia itu punya semangat untuk sembuh, punya keyakinan, hipnoterapi, bahwasanya menterapi diri sendiri, bahwasanya saya sehat, saya pasti kuat, saya pasti bisa, saya pasti dengan ikhtiar ini, dengan kepasrahan kepada Allah, saya pasti dilindungi oleh Allah. Itu salah satu faktor yang meningkatkan imunitas. Orang bisa yakin bahwasanya saya pasti dilindungi Allah, itu pasti orang berusaha untuk dekat kepada Allah. Kalau orang nggak berusaha dekat kepada Allah, dia pasti nggak yakin kalau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Bagaimana Allah akan melindungi kalau kita tidak mau bermesraan dengan Allah? Bagaimana Allah akan memberi pertolongan kalau kita sendiri tidak mau meminta? Oke lah, Allah memang selalu punya sifat Rahman Rahim ya. Dengan sifat rahmannya Allah pasti memberikan segala kasih sayangnya kepada semua makhluknya ya. Hatta di dalam hadis itu kan, hatta kuda faras saja tidak berani menginjak anaknya. Itu kan kasih sayang yang diberikan Allah yang meluber kepada makhluknya. Dalam perwujudan makhluknya juga punya kasih sayang seperti itu. Tapi di luar konteks itu semuanya, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ternyata kita tidak berusaha untuk mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan ini kemudian yang tertanam yang bisa membangkitkan imunitas di dalam diri kita sendiri. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang dokter. Saya istilahnya lupa, metodenya itu saya lupa. Tapi dokter itu menggalakkan sebuah kepasrahan diri kepada Allah tadi, ikhtiar dan juga pasrah. Seorang yang sakit itu oleh Allah dikasih orang yang sakit itu oleh dokter dikasih obat, tapi obatnya itu kosong.
kapsul kosong. Ternyata orang itu bisa sembuh. Kenapa? Keyakinan dan semangat yang menyembuhkannya. Jadi obat itu adalah merupakan ikhtiar yang memang kita harus beri ikhtiar. Tapi vaksin itu juga merupakan ikhtiar. Dan yang utama adalah vaksin dari dalam ini tadi juga harus lebih semakin kita tingkatkan. Ya. Dan terkait vaksin ini setelah melalui BP POM, MUI dan ya paling tidak perwakilan dari Ormas Besar Indonesia ya, NU Muhammadiyah juga mendukung ini sebagai salah satu ikhtiar kita dalam percepatan penanganan virus corona ini, Bu. Kalau bicara efek samping, Bu, pernah ada teman misalkan yang sudah divaksin terus kira-kira pernah cerita efek sampingnya seperti apa? Kalau secara teman saya yang pernah divaksin itu saya belum tahu, tapi beberapa kali memang membaca ada yang saya nggak merasakan efek apa-apa, ada kan seperti itu. Ada juga yang kita dengar berita itu efeknya agak meriang misalkan, itu kan wajar. Kayak vaksinnya anak-anak itulah, anak-anak kita kan kalau divaksin kadang-kadang juga tegar saja, kadang-kadang juga agak semelengat istilah kita ya, agak semelengat gitu. Dan kami kira itu juga insya Allah wajar lah, senyampang itu sudah melalui uji klinis, kita percaya pada ahlinya. Jadi segala sesuatu itu ketika kita serahkan kepada ahlinya, insya Allah juga sudah sesuai dengan standarnya. Kita nggak usahlah berspekulasi macam-macam menuruti berita dan lain sebagainya. Ada berita yang mengatakan vaksin ini itu, gampang kan sebenarnya kita membuat berita, tapi kita percaya bahwasanya nggak mungkin lah kita ulil amri ya, pemerintah kita juga mempermainkan rakyatnya, kita percaya. Ya, para ulama yang sudah mendukung program ini kita juga percaya, beliau juga sudah menggunakan berbagai dalil termasuk MUI dalam proses uji kehalalan dan kesucian vaksin ini juga bukan sekedar melihat saja, tapi juga para ahli yang diterjunkan di situ. Ya. Dan kita memang harus percaya sama para ahli, Bu. Karena yang berseliweran di media sosial kadang-kadang banyak hoax beredar terkait vaksin ini. Yang pada video orang divaksin gelimpang dan sebagainya ternyata simulasi misalkan. Kalau ada yang gini-gini ternyata tidak. Yang saya ingat kemarin kalau di lingkup Kabupaten Trenggalek sendiri kalau nggak salah apa unsur-unsur yang ada di jajaran atas ya Bu ya, mungkin semacam yang ada di kabupaten itu sudah mulai divaksin begitu. Dan kalau jadwal untuk teman-teman Kemenak sendiri kapan Bu? Sudah ada gambaran belum ya? Belum ada. Insya Allah ini kan masih untuk bulan Februari, di awal-awal Februari sampai pertengahan itu kan masih jadwal dari tenaga kesehatan ya. Kita berharap juga di situ kita selalu optimis lah. Kita optimis, selalu berdoa, dan dengan vaksinasi yang memang harus dengan proses-proses yang siapa dulu yang menjadi sasaran utama dan lain sebagainya, itu sudah mulai membentuk imunitas bersama. Jadi diharapkan bukan cuma secara pribadi yang mendapatkan imun itu tidak, tetapi dari situ kalau sudah banyak orang yang terkena vaksin itu otomatis kayak membentuk sebuah pagar herd immunity. Jadi sudah membentuk kayak pagar itu sehingga ketika ada virus masuk dengan banyak orang yang tervaksin dan sedikit yang belum tervaksin itu sudah bisa meminimalisir pengembangan virus ini. Dan kita berharapkan ya segera Allah menyelesaikan. Ini juga sudah hampir masuk puasa lagi ya. Puasa kemarin kita sudah merasakan nikmatnya. Nikmatnya pandemi, ibadah di rumah. Ibadah sendirian. Ada 3M Bu. Kemarin ada tambahan 2M. 2M-nya itu apa Bu? Mengurangi mobilitas dan makan makanan bergizi, itu macam-macam ya M-nya. Iya itu. Ini saya belum tahu ini ya. Berarti kalau diurutkan memakai masker, terus menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, tentunya makan makanan bergizi. Jadi mengurangi mobilitas di situ memang kembali kepada kaitan sabar tadi.
kita kadang-kadang kan memang oke lah, kita memerlukan hiburan, tentunya kita memerlukan kumpul-kumpul, kita memerlukan tempat rekreasi untuk bisa merefresh pikiran. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, ya tempat-tempat yang sejatinya perjalanan itu memang bukan sebuah hal-hal yang urgen. Kita sabar untuk saat ini. Bagaimana agar di rumah itu juga menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan, bagaimana di tempat yang aman dan nyaman itu, yang biasa aman dan nyaman keseharian itu, kita juga bisa merefresh pikiran kita. Jadi kalau boleh saya katakan, saat inilah kita sebenarnya saat untuk dipintarkan. Bagaimana untuk selalu menjadi pribadi yang solutif dalam segala situasi dan kondisi. Ibu-ibu, bagaimana untuk menjadi seorang ibu yang solutif dengan daring, dengan selalu meningkatkan imunitas keluarga, imunitas diri sendiri juga. Bagaimana bapak-bapak juga untuk menjadi solutif dalam menghadapi permasalahan yang saat ini, ekonomi yang masih belum stabil dan sebagainya. Kita sebenarnya dipintarkan, ya, berusaha untuk menjadi pintar dalam situasi dan kondisi ini. Berarti kan ini model pembelajaran di luar sekolah. Kita yang tua-tua pun juga harus belajar kan, mengurangi mobilitas, kemudian yaitu nutrisi, makanan yang bergizi. Dari sudut pandang yang lain Bu, yang agak mirip, memang dari sejak puasa kemarin kita kan dibatasi ya, geraknya dibatasi, ya tentu ekonomi pun terbatas dengan terbatasnya bantuan juga. Tapi dengan segala keterbatasan ini barangkali kan ya memang ini waktu yang selain dipintarkan tadi, waktu yang baik untuk semakin kita mendekat kepada Allah ya Bu ya. Dulu kan kadang kita sibuk arep misalnya ada wis wayahe adzan isik nang ndi. Wah, ini kan mobilitas kita berkurang. Ada kegiatan-kegiatan ibadah yang dulu kita sering tunda barangkali lebih bisa kita laksanakan baik gitu. Iya. Kadang-kadang kalau dulu itu kegiatan kita dengan masyarakat itu kan memang lebih intensitasnya lebih besar ya. Kita lupa kadang-kadang waktu itu bersyukur bahwasanya kita diberikan waktu, kesempatan untuk beribadah bersama-sama, itu kita lupa bersyukur. Dalam artian lupa bersyukur apa? Euforia kebersamaan itu kemudian kita tuangkan dalam bentuk iklan kita di media sosial. Ini lagi kegiatan apa di sini. Itu kan bukan syukur sebenarnya yang kita keluarkan, tapi lebih kepada, mohon maaf, kadang-kadang kita tanpa sadar sulit untuk membedakan ini syukur apa ria. Kita nulisnya alhamdulillahirabbil alamin bisa mengikuti kegiatan ini di sini dengan kapasitas orang yang segini. Kita lupa bahwasanya syukur itu adalah bentuk rasa yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang syukur harus juga bisa juga kita ungkapkan kepada orang lain sebagai perwujudan rasa syukur. Tapi kadang-kadang kita terlalu banyak mengekspos kegiatan-kegiatan kita yang tidak terlalu penting. Nah, dengan ini kita mengurangi kegiatan, kita lebih banyak pada kegiatan yang skala kecil, kemudian untuk pribadi, keluarga dan lain sebagainya. Ya, semakinlah kita dalam segala situasi dan kondisi, kita semakin bisa berlatih untuk bisa mengimplementasikan rasa syukur itu. Dan lebih ikhlas juga Bu. Amin, semoga. Kalau kegiatan di kantor sendiri Bu, saya beberapa kali lewat di depan Kemenak Trenggalek, apa memang agak sepi begitu atau gimana? Sangat sepi Mas, 75% WFH. Jadi yang dari rumah itu 75%. Satu ruangan satu. Oh gitu. Kalau di kantor kita, di kantor urusan agama kan pelayanan sampai jam 12. Setelah jam 12 ya sudah kan, kemudian ditutup. Ya memang harus kembali kepada dan sekali lagi kerjasama semua pihak, semua elemen masyarakat untuk mengusir corona ini penting. Saiki ndak usum corona anak opora wis pendapat simpang siur itu, mengingat Trenggalek ini ya kita ekspos barangkali bukan untuk ngeden-ngedeni berarti, tapi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Update terakhir kan
bukan Surabaya yang tertinggi, tetapi Trenggalek dengan kasus aktif positif tertinggi di Jawa Timur. Akhir Januari Trenggalek dengan kasus yang tertinggi di Jawa Timur, walaupun alhamdulillah saat ini menurun, tapi itu jangan kemudian sampai kita melupakan. Artinya sesuk wis medun, jangan. Jadi kita tetap waspada. Ternyata kita dulu pernah menjadi wilayah yang aman, yang paling aman kelihatannya di Jawa Timur, dengan kasus yang kecil ya, walaupun bukan paling aman tapi kasus kecil, nggak ada yang dari dalam kan, nggak ada, semuanya dari luar di awal-awal kemarin. Bahkan masuk ke Trenggalek kan ketat sekali ya di awal-awal dulu itu, tapi ternyata kita juga bisa kemudian menjadi penyumbang kasus terbesar di Jawa Timur. Ternyata corona memang tidak memilih tempat. Dan orang mati, orang meninggal di sekitar kita memang banyak banget. Setiap pagi innalillahi meninggal siapa, innalillahi meninggal siapa. Yang kebanyakan memang beredar berita memang karena COVID ini, meskipun tidak semuanya, ada beberapa memang punya gerah atau sakit bawaan ya Bu ya. Iya. Okay. Terus itu ya Bu ya, berarti barangkali kita hari ini memang penting untuk mensosialisasikan kembali penerapan pentingnya protokol kesehatan. Barangkali perlu ditegaskan kembali Bu kepada masyarakat sebagai closing statement pada kesempatan hari ini, beberapa hal yang belum atau perlu disampaikan, silahkan. Para pemirsa semuanya, pandemi belum berakhir. Jadi satu yang memang kita ingin sosialisasikan di sini, ingin kami tekankan di sini, patuhi protokol kesehatan. Ingat selalu untuk jaga jarak, pakai masker, memakai masker, kemudian mencuci tangan, mengurangi mobilitas yang memang tidak penting, kegiatan-kegiatan yang memang mungkin masih bisa untuk ditunda terlebih dahulu. Mari kita niati sebagai termasuk ibadah kita kepada Allah, karena ikhtiar dalam mencegah darurat itu juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurangi. Kemudian termasuk memberikan nutrisi kepada tubuh kita, makan makanan bergizi, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang di rumah, olahraga, berjemur bersama keluarga, termasuk juga beribadah bersama keluarga, berdoa bersama agar pandemi ini segera berlalu. Dan jangan lupa, kalau memang nanti sudah waktunya untuk vaksinasi, jangan takut untuk divaksin, karena ini merupakan salah satu ikhtiar kita. Allah memerintahkan kita untuk selalu berdoa dan berikhtiar dalam segala situasi dan kondisi apapun. Dan yang paling utama lagi, vaksinasi hati serta nutrisi untuk hati kita jangan sampai ditinggalkan. Dzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Insyaallah dengan dzikir kita mendapatkan ketenangan hati, akan menunjukkan kita kepada kebahagiaan hati, dan kebahagiaan itu tentunya akan menjadikan kita mampu untuk berpikir lebih jernih, lebih solutif. Kebahagiaan juga bisa meningkatkan imunitas kita sendiri. Selalu jaga kesehatan, insya Allah yakin husnudzon kepada Allah, pandemi segera berakhir. Dan sejenak kita berdoa, semoga para teman-teman kita, tetangga kita, saudara-saudara kita seiman yang memang sudah mendahului kita, baik itu disebabkan oleh wabah ini ataupun disebabkan oleh hal-hal yang lain, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan pada tempat yang layak di sisinya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Cukup berarti ya. Insyaallah sudah cukup, semoga bermanfaat. Okay. Terima kasih berarti atas waktunya. Insyaallah kita akan segera bertemu lagi untuk membahas tema-tema yang lain. Dan hari ini kita memang agak berjauhan ya, dalam rangka kita taat protokol kesehatan. Dan kita siaran pun ini pakai masker. Semoga nanti nggak mengurangi kualitas suaranya. Amin. Terima kasih para pemirsa Batik sedaya mawon, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf
Bila ada kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.